wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang konsep dasar atau hal-hal apa aja yang harus teman-teman kuasai sebelum mengerjakan soal hitung cepat pada tes TIU CPNS. Nah, apa aja? Langsung saja kita mulai ya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang persen. Persen itu berarti per 100 ya. Nah, jadi misalkan di sini ada soal 4%. Berarti hasilnya 4/100 sama dengan 0,04. Kemudian kalau ada 20%, berarti di sini jadi 20/100. Nah, kita lihat di atas ada 0 ya, di bawah juga ada 0. Nah, kita sederhanakan, dicoret 0-nya yang di atas 1, yang di bawah juga kita coret 1. Jadi bentuk sederhananya 2/10, berarti hasilnya 0,2. Selanjutnya kalau ada 0,5%, berarti sama dengan 0,5/100. Nah, kita lihat di sini ada koma ya, 0,5. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk biasa angkanya. Kita hilangkan komanya, jadi hasilnya 5/1000. Kenapa di sini jadi per 1000? Karena lihat di belakang koma ini ada satu angka, berarti di bawahnya kita kasih 01. Kalau di bawahnya kalau di atasnya ada 2 angka di belakang koma, berarti di bawahnya kita kasih angka 02 ya. Kita tambahin nolnya 2. 5/1000 sama dengan 0,005. Gampang kan teman-teman? Selanjutnya kalau ada 30% dari 500. Nah, biasanya ini juga sering muncul ya kata dari nih. Dari itu berarti artinya dikali. Nah, berarti di sini 30/100 dikali 500. Sama ya, sama-sama ada 0, kita coret dulu nolnya. Yang di atas dicoret 1, yang bawah juga dicoret 1. Nah, kemudian yang di bawah masih ada nih sisa 0 ya. Jadi kita coret lagi dengan yang 500. Berarti jadi 3/1. Kalau per 1 itu nggak usah ditulis ya pernya. Jadi 3 aja, kita nulisnya 3 dikali 50. Hasilnya 150. Kita bahas tentang pecahan. Nah, pecahan itu bentuknya seperti ini ya, A per B. Di mana yang atasnya itu namanya pembilang, kemudian yang bawah namanya penyebut. Pecahan ini ada 2. Yang pertama pecahan biasa, contohnya 6/5, 3/7, 1/2, nanti banyak ya contohnya. Nah, kemudian ada pecahan campuran, contohnya 3, 4/5, 4, 3/8. Nah, jadi kalau pecahan campuran itu di depannya ada bilangan bulat ya teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya dari pecahan campuran ini mau kita ubah menjadi pecahan biasa? Nah, yang pertama kita kalikan penyebut dengan bilangan bulat. 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, kemudian nanti hasilnya ditambah dengan pembilang, dengan bilangan yang di atas ya. Jadi 15 ditambah 4 hasilnya 19/5. Kalau penyebutnya tetap ya dia per 5. Nah, sekarang coba yang 4, 3/8. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Berarti 8 dikali 4 hasilnya 32 ditambah dengan 3. Jadi didapat pecahan biasanya 35/8. Next, selanjutnya kita bahas tentang operasi pada bilangan pecahan. Yang pertama di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Misalkan 2/5 ditambah 4/5. Nah, di sini udah sama ya penyebutnya ya. Kalau operasi dalam penjumlahan atau pengurangan pada pecahan, kalian harus lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya udah sama atau belum. Kalau sudah sama, baru kita bisa menjumlahkan pembilangnya. Nah, di sini soal nomor 1 sudah sama penyebutnya. Jadi, bisa langsung kita jumlahkan 2 ditambah 4 hasilnya 6/5. Selanjutnya nomor 2,
2/3 ditambah 4/9. Nah, di sini kan berbeda ya penyebutnya, yang 13, yang 19. Nah, kalian ingat lagi waktu SD pernah mencari KPK? Nah, kita cari dulu KPK-nya itu. KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita cari KPK dari 3 dan 9. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, kemudian kelipatan 9 itu 9, 18, 27. Nah, di sini kita cari sampai menemukan angka yang sama. Nah, sudah ketemu angka yang sama ya, yaitu 9. Nah, kita pakai 9 ini sebagai penyebutnya. Nah, di sini 6/9, 6 itu dari 9 dibagi 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya 6 ya. Kemudian ditambah 4/9. Nah, di sini dari 9 dibagi 9 hasilnya 1, dikali 4 hasilnya 4. Nah, ini udah sama. Kemudian kita jumlahkan 6 ditambah 4 hasilnya 10/9. Next nomor 3. Misalkan 5/12 ditambah 4/7. Nah, di sini kan kalau kalian gak mau cari KPK-nya, bisa pakai cara yang lain ya, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Jadi kita kalikan penyebutnya 12 dikali 7, hasilnya itu 84 ya. 84 nih hasilnya. Kemudian 35-nya dapat dari 5 dikali 7. Nah, kali silang ya. Kemudian 48 didapat dari 12 dikali 4. Nah, ini kita jumlahkan 35 ditambah 48 hasilnya 83/84. Nah, untuk pengurangan itu sama aja konsepnya dengan penjumlahan. Nanti kalian tinggal ganti aja tandanya di sini menjadi pengurangan ya. Next, selanjutnya tentang perkalian. Nah, kalau perkalian pada pecahan itu, kalian bisa langsung mengalihkan ya, walaupun penyebutnya di sini berbeda ya. Contohnya kan di sini 2/5 dikali 4/6. Nah, ini langsung aja kalian kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi di sini 2 dikali 4, 5 dikali 6. Didapat hasilnya 8/30. Next, contoh yang kedua, kalau ada pecahan campuran nih, pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya. Jadi di sini 5 dikali 3, 15 ditambah 2 hasilnya 17/5. Baru dikali dengan 4/7, hasilnya 68/35. Oke, satu lagi tentang pembagian. Nah, kalau pembagian itu jadi bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian, tapi yang belakangnya itu kita ubah bentuknya ya. Jadi dibalik. Contohnya di sini 2/5 dibagi 4/6. Nah, 2/5-nya itu tetap, kemudian tanda baginya ini kita ubah menjadi perkalian. Nah, 4/6 kita balik ya. Jadi 6/4. Gitu ya. 4/6 dibalik menjadi 6/4. Nah, bentuknya udah perkalian, baru kalian kalikan di sini ya. 2 dikali 6, 5 dikali 4, hasilnya 12/20. Nggak ketulis ya, maaf. Next, contoh yang kedua, kalau ada pecahan campuran, sama ya seperti perkalian, kita ubah dulu pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. Jadi 3 kali 2 ditambah 1 hasilnya 7/3 dikali, nah ini dibagi dulu, dibagi 7/4. Bentuknya sudah seperti pecahan biasa, baru 7/3 dikali dengan 4/7. Nah, tadi 7/4-nya dibalik ya, jadi 4/7. Nah, di sini sama-sama ada angka 7 ya, di atas ada angka 7, di bawah juga ada angka 7. Kita coret aja biar mudah. Jadi hasilnya 4/3. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang bilangan desimal. Nah, kalau bilangan desimal itu pada penjumlahan atau pengurangan konsepnya
komanya harus sejajar ya, harus sama letak komanya ini. Nah, di sini contohnya nomor 1, 28,3 ditambah 1,57. Kita pakai hitungnya itu penjumlahan bersusun ya. Lihat, perhatikan letak komanya sudah sama. Langsung aja kita jumlahkan, di sini nggak ada angkanya, berarti 0 ditambah 7 hasilnya itu 7. Kemudian 3 ditambah 5, 8. Di sini dikasih koma. Nah, 8 tambah 1 hasilnya 9, kemudian 2-nya diturunin. Jadi hasilnya 29,87. Next, yang kedua contohnya pengurangan nih, contoh yang pengurangan 9,4 dikurangi 3,275, sama ya, kita pakai pengurangan bersusun. Perhatikan di sini kan di atas 5 ini nggak ada angkanya ya. Berarti kita pinjam nih ke angka 41. Jadi di sini ditulisnya 10. 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Nah, karena tadi udah dipinjam 1 di angka 4, berarti sisa 3 ya. Kita tulis dulu takutnya lupa. Selanjutnya di sini kan udah 10, berarti di depannya ini jadi 9. 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Nah, 3 dikurangi 2 1, kemudian 9 dikurangi 6 hasilnya 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Selanjutnya tentang perkalian. Nah, kalau perkalian ini kalian nggak harus sejajar ya, nggak bentuk komanya bebas. Jadi nanti kita tinggal hitung aja ada berapa angka di belakang koma. Caranya sama seperti perkalian biasa. Yang pertama kalian kalikan 7 kali 2 hasilnya 14, sisa 1. 7 kali 1 yaitu 7, tambah 1 berarti jadi 8. 7 kali 6 42. Selanjutnya 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 4 kali 6 hasilnya 24. Next, 3 dikali 2 yaitu 6, 3 dikali 1 3, 3 dikali 6 hasilnya 18. Nah, sudah semua kita jumlahkan. Sini 4, langsung turunin aja ya 4-nya. Kemudian 8 tambah 8 16, simpen 1. Di sini 7 tambah 6 13, simpen lagi 1. 9 tambah 3 hasilnya 12, simpen lagi 1. Berarti 11, simpan lagi 1, jadinya 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, sudah selesai semua, kalian jumlahkan, baru kalian menentukan komanya nih ada di mana. Nah, di sini kalian lihat dulu ya komanya, ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Nah, hitungnya dari belakang ya. 1, 2, 3. Berarti di sini kasih komanya. Oke, gampang ya. Selanjutnya tentang pembagian nih. Kalau pembagian yang bikin bingung nih. Nah, kalau pembagian itu kalian lihat dulu komanya yang paling banyak yang mana komanya. Angka di belakang koma yang paling banyak. Yaitu yang ini ya, 1,534, ada 3 angka di belakang koma. Nah, kalian kalikan deh, kalikan dengan 1000 biar komanya ini hilang. Karena tadi ada 3 angka di belakang koma, jadi dikalinya dengan 1000. Kalau yang paling banyak yang ada 2 angka, berarti di sini dikalinya 100 ya. Pokoknya kalian lihat dulu ada angka yang paling banyak di belakang komanya itu ada berapa. Kalau ini kan cuma 1, nah yang di sini ada 3. Jadi kita pakainya yang paling banyak ini 3. Kalikan semuanya dengan 1000 ya. Berarti di sini jadi 14,3 dikali 1000 hasilnya 14.300. Kemudian yang 1,534 dikali 1000 berarti jadi 1534. Jadi komanya hilang semua ya. Kalau sudah komanya hilang semua, pakai pembagian bersusun. Berarti di sini kita ambil 4.300 dulu. 4.300 dibagi 1534 yang mendekati yaitu 2 ya, didapat 3068. Kita kurangin hasilnya 1232. Nah, 1232 ini belum bisa, jadi kita turunin lagi angka 1. Turunin angka 1 yang depan sini ya, kita turunin jadi 11.000. Nah, 11.232 dibagi 1.500 yang mendekati 11.000 berarti dikali dengan 7. Hasilnya itu 10.738
Nah, ini kalian kurangin lagi, didapat hasilnya 494. Nah, di sini lihat 494 ini kan sudah tidak bisa ya dibagi dengan 1500, berarti kita tambahkan 0 nih di belakangnya. Kemudian di atasnya dikasih koma. Kasih koma terus nih tambahin 0 jadi 4940. Nah, ini udah bisa lagi ya dibagi dengan 1500. Cari lagi yang mendekati, yaitu dikali dengan 3, hasilnya 4602. Nah, kalian kurangin lagi, didapat 338. Nah, di sini kalau mau kalian lanjut lagi, langsung aja tambahin 0. Nah, di atasnya nggak usah dikasih koma lagi ya. Nah, tergantung kalian maunya berapa angka di belakang koma. Kalau satu angka ini sudah selesai, hasilnya segini, 27,3. Kalau mau dilanjut lagi, di sini tambahin 0, nah cari lagi yang mendekati. Selanjutnya tentang persamaan linear satu variabel. Contohnya di sini X dikurangi 4 sama dengan 10. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita mencari nilai X-nya ya. Nah, angka 4-nya ini kita pindah ruas aja. Yang tadinya dari sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi di sini X sama dengan 10 ditambah 4. Nah, tadi kan di sini dikurangi 4, pindah ruas jadi ditambah 4. Berarti di sini X sama dengan 14. Oke, gampang kan? Nah, yang kedua, 3X sama dengan 12. Nah, kalau ini berbeda ya dengan soal nomor 1. Kalau di sini 3-nya itu sebagai perkalian. Jadi bukan ditambah atau dikurang. Nah, kalau sebagai perkalian, di sini berarti X-nya itu nanti jadi dibagi. Jadi 12 dibagi 3. Kan di sini 3X sama dengan 12, berarti 3 dikali berapa yang hasilnya 12. Nah, jadi di sini X sama dengan 12 dibagi 3 ya. Hasilnya yaitu X sama dengan 4. Oke, selanjutnya soal nomor 3. 2/5X sama dengan 8. Nah, ini agak rumit ya. Nah, berarti ininya kita kali silang nih. Yang bawah penyebutnya itu 5. 5 dikali dengan 8. Kita pindahkan ke sini ya 5-nya. Jadi di sini tetap yang atasnya itu 2X sama dengan 8 dikali 5. Jadi di sini 2X sama dengan 8 dikali 5 hasilnya 40. Nah, ini bentuk 2X sama dengan 40 sudah seperti yang nomor 2 ya soalnya. Jadi di sini jadinya X sama dengan 40 dibagi 2. Berarti hasilnya X sama dengan 20. Next, selanjutnya yang keempat. Nah, ini campuran ya, 6X ditambah 5 sama dengan 17. Berarti yang pertama kalian pindahkan dulu nih yang angka 5-nya ini. Kenapa yang 5 yang dipindahkan, kenapa nggak 6 aja? Karena di sini yang kita cari yang nggak ada variabelnya ya. Kan 17, di sebelah kanan kan angka 17, ini nggak ada variabelnya, nggak ada X-nya. Berarti biar ada temennya nih 17-nya, jadi 5 yang kita pindahkan. Plus 5 pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya jadi dikurang ya teman-teman. Jadi 6X sama dengan 17 dikurangi 5. Hasilnya 6X sama dengan 12. Nah, berarti di sini X sama dengan 12 dibagi dengan 6. Hasilnya yaitu X sama dengan 2.